Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat Alkitab kita, angkat tangan kita deklarasikan kabar baik iman kita kepada Tuhan. 1, 2, 3, inilah kabar baik, saya diselamatkan Allah oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple, life in character. Sebelum kita duduk, bisa kita kasih tos kiri kanan teman-teman kita, mungkin ada yang baru, ada yang belum kenal, atau ada yang udah kenal, nggak apa-apa, kita sapa, kita punya teman semua di sini, bisa tos, bisa salam, tanya apa kabarnya, gitu. Sukacita minggu ini gimana, ada berkat, bisa ajak makan-makan, misalnya seperti itu. Ya silakan duduk Bapak Ibu semua. Ya siapa yang, saya mengucapkan terima kasih dulu untuk setiap kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya masih bisa membawakan, membagikan lah ya, bukan berkhotbah gitu, membagikan sedikit firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam benak saya melalui hikmat, bisa saya sampaikan hari ini untuk jemaat Tuhan. Ya, siapa yang minggu ini merasa kedinginan terus, pagi-paginya bisa angkat tangan. Itu digambar sampai ada, di Bandung itu sampai ada salju ya. Hebat banget orang kita itu bisa merubah dari yang nggak ada salju jadi ada salju loh. Kirain saya pas buka, ini di Jepang atau di Indonesia? Taunya masih di stasiun Bandung. Ya, biar nggak tegang aja Bapak Ibu semuanya. Ya, tema bulan kita hari ini masih dalam tema besarnya handling konflik Bapak Ibu ya. Gimana kita belajar dari kehidupan kita setiap hari, kita bisa mengatasi setiap konflik yang ada. Ya, nah tapi judul kecil yang hari ini mau saya sampaikan adalah A Peaceful Heart, hati yang dipenuhi dengan damai. Ya, jadi judul besarnya handling konflik. Nah, tapi judul kecilnya adalah A Peaceful Heart. Bagaimana kita bisa mengatasi konflik kita setiap hari dengan hati kita yang dipenuhi oleh damai. Beda, yang dipenuhi damai dan hati yang damai itu beda Bapak Ibu. Ya, nanti kita akan bahas dalam hari ini. Ya. Nah, kita tahu kita ini hidup sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang setiap hari itu pasti berinteraksi dengan sesamanya. Ya, baik mungkin ada kita ketemu ngobrol secara langsung atau via WA, via chat. Itu juga sebenarnya sudah berkomunikasi. Ya, karena ada sesuatu yang kita sampaikan dari diri kita lewat mulut kita atau lewat pikiran kita atau lewat jari kita kalau chat gitu ya. Nah, seringkali ketika kita berinteraksi itu dengan orang lain itu mungkin ada perbedaan pendapat. Ya, mungkin ada suatu omongan celutukan kita yang enggak sengaja melukai hati orang lain. Ya, mungkin secara enggak sengaja ada perbuatan kita yang membuat orang lain tuh lagi enggak suka. Ya kita biasanya kayak gitu tapi kenapa kali ini dia jadi bete gitu ya. Nah jadi ketika kita melakukan interaksi itu tuh ada kemungkinan untuk terjadi perselisihan. Ya, nah perselisihan itu perbedaan pendapat atau misalnya ada yang gak menyukakan orang atau ada kata-kata yang menyakiti orang atau kita pun diperlakukan sama, orang melukai hati kita, berkata gak enak kepada kita, itulah yang namanya konflik. Ya, nah itu yang namanya konflik. Nah konflik ini itu bisa terjadi keributan karena apa? Karena ada ego dalam hati kita Bapak Ibu. Ya, ada ego dalam hati kita. Tidak adanya penguasaan diri dalam hati kita. Dan gak adanya damai sejahtera dalam hati kita. Seringkali yang harusnya bukan jadi konflik, tapi kita buat jadi konflik. Seringkali hal sepele, hal kecil digede-gedein. Itu karena apa? Karena ada ego dalam hati kita. Gak ada penguasaan diri dalam hati kita. Dan gak ada damai sejahtera.
Ya, siapa di sini mungkin yang udah bersuami istri, kadang-kadang kalau kita ngomong sama istri kita, hal kecil aja, tiba-tiba tuh bisa jadi bete. Ya, nggak usah angkat tangan, mungkin kalau saya suruh angkat tangan banyak mungkin ngerasa. Saya juga mengalami itu Bapak Ibu, berarti wajar, berarti istri saya ini wanita. Seperti saya belajarnya seperti itu. Nah, ketika hal sepele aja kita berangkat dari rumah, hatinya damai sejahtera, kita mau misalnya mau main nih ke mall gitu ya. Tiba-tiba di jalan, ada apa aja dikit menyinggung hatinya. Padahal kita juga gak maksud menyinggung gitu loh. Hal sepele, nah itu. Mungkin saat itu ya gak ada damai sejahtera atau apa gitu ya. Jadi hal sepele yang dari rumah damai, nyampe mall bisa jadi bete Bapak Ibu. Ya, siapa benar atau benar? Benar atau benar? Nah, ya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana hati kita itu dipenuhi damai sejahtera supaya kita bisa mengatasi konflik yang ada. Ya, minggu lalu Joseph membagikan tentang choose love to handle konflik. Jadi kita mengendalikan konflik itu dengan cara kasih, ya, dengan kasih Tuhan yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita, sehingga kita bisa pun mengalirkan kasih itu kepada orang lain lewat konflik yang ada dalam kehidupan kita. Nah, hari ini ada 2 poin yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua, bagaimana supaya hati kita ini dipenuhi oleh damai sejahtera. Yang pertama itu kita harus menjadi peacekeeping, bukan menjadi peacekeeper. Peacekeeping itu menjaga damai. Kalau peacekeeper itu penjaga damai. Ya, peacekeeping menjaga damai, peacekeeper itu penjaga damai. Ya. Nah, ayatnya ada dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ada juga dalam terjemahan lainnya, Tuhan damai sejahtera kiranya memberimu kedamaian setiap waktu dan dalam segala keadaan. Tuhan menyertai kamu semua. Ya, ayat di atas itu dalam 2 Tesalonika memberitahu kita bahwa Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera. Kalau Tuhan damai sejahtera itu artinya adalah Tuhan itu damai sejahtera gitu Bapak Ibu maksudnya ya. Nah itu dia tuh mengaruniakan kepada kita damai sejahteranya. Jadi bukan damai sejahteranya manusia, tapi damai sejahteranya Allah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Nah ini ada dimensi waktunya juga lagi Bapak Ibu. Yang pertama itu tadi terjemahan pertama dalam segala hal. Tapi yang kedua terjemahan lain ada dalam setiap waktu, dalam dan setiap keadaan. Artinya ada proses yang berkelanjutan gitu loh. Kita mau ngapain aja, mau dalam kondisi apapun, Tuhan itu mengaruniakan damai sejahteranya kepada kita. Cuman pertanyaannya, mau nggak kita dikaruniai, mau nggak kita menerima damai sejahteranya dari Tuhan? Ya, Tuhan itu siap mengaruniakan damai sejahteranya itu dalam setiap waktu dan dalam segala keadaan. Ya, yang tadi kita bisa bilang, kita ini nggak tahu Bapak Ibu. Kita bangun pagi, hari itu kita menjalani hari, apakah kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik-baik saja atau bertemu dengan orang yang bakal membuat kesel. Itu kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu hari itu kita buat damai dengan orang lain atau bahkan diri kita sendiri yang bikin orang lain jadi terluka. Ya, itu kita nggak ada yang tahu. Nah makanya dalam 2 Tesalonika 3 ini kita diingatkan kembali nih bahwa damai sejahteranya Tuhan itu Tuhan kasih kepada kita itu setiap waktu dan dalam segala keadaan. Ya, ketika keadaan kita baik, ya otomatis itu gampang kita terima damai sejahteranya Tuhan. Tapi ketika kita dalam kondisi yang gak baik, hati kita ada mungkin orang yang ngomongin kita, ada kejadian-kejadian yang gak enak, bisa gak kita menerima karunia Tuhan itu? Ya, bisa gak kita menerima damai sejahteranya Tuhan itu? Yang memang Tuhan sudah siapkan untuk kita semua gitu. Nah tadi juga ada dalam ayat terakhirnya, Tuhan menyertai kamu sekalian. Ya, artinya adalah hidup kita ini harus selalu disertai oleh Tuhan. Nah jadi tadi yang saya ilustrasikan, ketika dalam keadaan baik, kita gampang menerima damai sejahteranya Tuhan. Tapi ke dalam keadaan yang gak baik,
Bisa nggak kita menerima damai sejahteranya Tuhan? Bisa, asal Tuhan menyertai kita sekalian. Ya, artinya Tuhan menyertai kita sekalian apa? Artinya ada koneksi, terkoneksi. Kita ini selalu terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan terkoneksi dengan kita. Ya, sama kayak jaringan WiFi. Jaringan WiFi ini dia selalu ngasih WiFi itu ke kita, speed 100 Mbps, 50 Mbps. Cuman HP kita connect atau enggak ke WiFi itu. Kalau HP kita connect ya apapun yang dia speednya berapa cepat ya kita akan terima gitu. Ya, sama kayak damai sejahteranya Tuhan. Kalau kita setiap hari terkoneksi dengan Tuhan, ya mau ada kejadian yang enggak enak pun damai sejahteranya Tuhan itu bakal memenuhi hati kita. Karena kita ingat, oh Tuhan menyertai kehidupan kita, menyertai kita. Kita selalu terkoneksi pagi-pagi ke Tuhan. Ada kejadian apa, ya kita bisa menerima damai sejahteranya. Mungkin kita pernah lihat Bapak Ibu di TV atau di sosial media ketika ada seseorang yang dalam kondisi yang mau marah, yang gak enak gitu ya. Tiba-tiba ada dua sosok, sebelah kiri iblis, sebelah kanan ini malaikat. Nah mungkin pernah lihat ya. Nah jadi ketika ada yang masuk ke dalam diri kita, responnya apa nih? Kita ngikuti bisikan dari sebelah kiri kita yang iblis biasanya, atau sebelah kanan kita malaikat. Ya, nah tadi kalau kita terkoneksi dengan Tuhan Bapak Ibu, kita nggak akan menghiraukan suara yang kiri. Suara kiri itu pasti akan ada dalam kehidupan kita tuh. Percaya, suara kiri itu pasti akan ada. Ketika Bapak Ibu diomongin jelek sama orang lain, itu pasti akan ada opsinya dalam pikiran kita tuh pasti ada. Ya, pasti akan ada. Rek dibalas atau enggak nih? Kesel atau enggak nih? Itu pasti akan ada. Cuman kita juga udah tahu nih sebagai anak-anaknya Allah bahwa ada opsi yang kanan. Ada opsi di mana bisikan dari malaikat bahwa sabar, sabar, tenang. Nah, kita kalau terkoneksi dengan Tuhan, kita udah nggak akan mikirin sana karena kita udah ketariknya ke yang baik, Bapak Ibu. Ya kita udah terkoneksinya dengan Allah sendiri, dengan Tuhan sendiri sehingga opsi yang kita pilih itu opsi yang memang berasal dari bisikannya Tuhan atau apa yang Tuhan mau, yaitu Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya hati kita ini udah lagi kondisi terluka, Bapak Ibu, ya. Yang tadi itu untuk ke depan, sekarang dan ke depan. Ya, tapi gimana untuk setiap kejadian-kejadian yang udah kita lewati kemarin-kemarin dan yang bikin kita sakit hati. Ya, yang bikin hati kita terluka, yang bikin hati kita ini cepat jadi marah. Saya pelajari memang orang-orang yang kalau ini mah mungkin nggak di sini, di orang lain gitu, di luar sana, di lingkungan pekerjaan saya, yang yang diomongin sedikit jadi marahnya tuh besar. Itu kalau saya ajak ngobrol biasanya memang dia ada histori yang gak bagus. Ya hatinya tuh kesel gitu loh. Jadi dikit-dikit gampang kesel, dikit-dikit gampang bete gitu ya. Nah itu kenapa? Karena kondisi hatinya itu dia punya luka, punya suatu punya suatu sakit hati dalam hatinya sehingga apapun yang orang bicarain ke dia, walaupun ya hal kecil gitu ya, bagi dia digede-gedein. Gitu. Nah hari ini saya ada ilustrasi sedikit, silakan Deden naik ke atas panggung sebentar. Ya, saya ada ilustrasi hari ini tentang hati Bapak Ibu. Nah, airnya tolong dan keluarin deh. Saya udah izin ke koordinator ibadah buat ada bahasa sedikit, nggak apa-apa Bapak Ibu. Sini Den, jangan turun dulu. Tenang Den. Nah jadi, nah Den sini Den. Tuangin Den, bisa tumpah nanti saya dimarahin lagi. Kesini, jangan kesini. Nah ini seolah-olah hati kita nih Bapak Ibu, siapa di sini yang, siapa di sini yang pas lahir hatinya udah kesel? Bayi yang hatinya udah kesel ada? Gak ada ya. Yang lahir baru aduh orang sebel ke bapak orang, ke ini orang, gak ada kan. Pasti ketika bayi lahir itu hatinya murni Bapak Ibu.
Ya hatinya murni. Jadi hatinya itu jernih lah istilahnya seperti itu. Ya kita ilustrasikan sebagai jernih seperti ini. Nah, ketika berjalannya waktu kita sampai besar gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang melukakan hati kita. Aduh, jadi airnya jadi nggak jernih lagi Bapak Ibu. Ya, mungkin ada perkataan orang lain yang melukai hati kita, kejadian-kejadian yang melukai hati kita. Mungkin ada segala sesuatu lah yang pokoknya menyebabkan hati kita ini jadi sakit hati, luka batin. Ya. Nah, terus ada kejadian apa lagi gitu. Aduh. Nah, jadi yang awalnya hatinya jernih, lama-lama kita menjadi dewasa itu hatinya keruh Bapak Ibu. Ya, nah ketika kita hatinya keruh, kita tumpahin ke sini apa yang keluar? Air keruhannya, betul ya Bapak Ibu ya? Tuh air keruhannya. Ya, jadi ketika hati kita keruh, yang keluar dari badan kita pun juga adalah yang keruhnya tadi. Nah caranya gimana supaya kita bisa hatinya murni lagi? Tadi Tuhan damai sejahtera itu menyertai kita. Nah tinggal kita minta nih ke Tuhan, kita terima terus. Tuhan, saya mau sabar Tuhan. Tuhan, nah ini tinggal terus ditumpahin Tuhan menyertai kehidupan kita. Nah lama-lama sebentar, ini kalau di sini nanti basah. Nah lama-lama nanti airnya ini dalamnya menjadi bening lagi Bapak Ibu. Airnya menjadi bening lagi. Ya. Jadi bening lagi ya Bapak Ibu ya. Nah jadi ketika udah bening, air ini pun kalau mengeluarkan pun juga air yang bening. Seperti itu. Jadi air keruh gak mungkin ngeluarin air yang bening. Dan air bening gak mungkin mengeluarkan air yang keruh. Seperti itu. Terima kasih Deden. Tolong dibereskan lagi. Hati-hati, lupa. Ya, jadi ilustrasi tadi menggambarkan mungkin kehidupan kita itu dari dulu-dulu itu ada luka yang orang lain kasih dalam kehidupan kita. Ya, gak ada damai sejahtera, jadi ada apa masuk dalam hati kita jadi sakit hati. Ada apa masuk dalam hati kita jadi luka batin. Ya, nah tapi Tuhan tadi siap mengaruniakan damai sejahteranya untuk setiap kehidupan kita sehingga hati kita bisa menjadi murni kembali. Ya, memang ada proses Bapak Ibu dari hati yang terluka menjadi hati yang sembuh itu ada proses. Ya, saya juga tahu nggak mungkin tiba-tiba Bapak Ibu hari ini pulang dari sini doa minta kesembuhan hati, hatinya Ibu Bapak Ibu beres. Ada proses Bapak Ibu, ya ada proses yang harus kita lewatin, ada waktu yang harus kita lewatin. Kayak tadi airnya udah kotor, ketika dituangin air nggak langsung air dituangin langsung jadi bening, enggak, harus terus gitu dituangin sampai air itu lama-lama menjadi bening. Ketika udah bening ya udah cukup kok. Maksudnya harus dijaga juga supaya gimana caranya supaya air itu tetap bening gitu. Dan jangan sampai ada lagi yang membuat hati kita menjadi luka. Ya. Nah, ada ayatnya dalam Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ya, yang hatinya teguh, yang hatinya itu firm, yang hatinya itu mantep Bapak Ibu. Ya, yang hatinya itu sungguh-sungguh. Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Jadi ketika tadi udah airnya di bening, terus Tuhan jagai dengan kuasanya, dengan karunia-Nya supaya hati kita menjadi dalam kondisi yang damai. Karena apa? Karena iblis gak suka Bapak Ibu kalau hati kita damai. Ya, iblis itu gak suka kalau hati kita damai. Kalau ada orang yang ngomongin kita, iblis pengennya apa? Bales. Ya, sesuatu hal yang jelek yang iblis mau dalam kehidupan kita. Ya, karena ayatnya dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ya, jadi jangan sampai damai sejahtera kita yang hari ini yang kita bangun itu dicuri oleh iblis. Karena tadi pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan.
membinasakan damai sejahtera kita, membunuh damai sejahtera kita, membunuh hubungan baik kita dengan orang lain. Ya kalau kita konfliknya berkepanjangan kan hubungan kita nih dengan orang lain kan udahan ya Bapak Ibu ya. Nah itu kan membunuh gitu loh. Jadi iblis datang untuk mencuri damai sejahtera kita, membunuh damai sejahtera kita, dan membunuh juga hubungan baik kita dengan orang lain. Tapi Tuhan datang untuk memberikan hidup Bapak Ibu dengan segala kelimpahannya. Ya, jadi jangan sampai setiap hari damai sejahtera kita itu mau dicuri oleh iblis. Ya. Ada quotes yang mengatakan do not let the behavior of others destroy your inner peace. Ya. Jangan sampai kebiasaan orang lain menghancurkan damai yang ada dalam diri kita. Ya, jangan sampai kebiasaan buruk orang lain ini sukanya ngomongnya kasar. Jangan sampai kebiasaan buruk orang lain ngomong kasar itu merusak inner peace-nya kita, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena sukacita kita, damai sejahtera kita, hati kita itu tanggung jawab diri kita sendiri. Bukan tanggung jawab orang lain. Bukan tanggung jawab orang lain ketika saya lagi pergi kemana, kita deal-dealan dulu sama orang lain. Hari ini be nice ya sama saya ya. Itu enggak ada gitu Bapak Ibu. Ya, jadi damai sejahtera hati kita itu tanggung jawab kita sendiri. Kitanya ini mau memelihara damai sejahtera hati kita atau enggak. Atau kita terpengaruh oleh keadaan luar kita. Ya, bukan tanggung jawabnya orang lain untuk menjaga kondisi hati kita Bapak Ibu. Ya, karena itu semua yang kita perluin adalah kesadaran hati kita. Diri kita sendiri yang harus bisa menjaga damai sejahteranya itu hati kita dan sukacitanya hati kita ketika kita berjalan setiap hari. Ya, peace is having inner calm in spite of outer turmoil. Jadi damai sejahtera itu adalah ketika kita mempunyai damai yang di dalam. Walaupun di luar itu panas. Ya, jadi luar boleh panas, orang boleh ngomongin kita, orang boleh berlaku yang gak baik ke kita. Tapi ingat, dalamnya hati kita ini harus tetap kalem. Ya, calm itu mungkin terjemahan dari bahasa calm gitu ya. Kalem berarti santai mungkin gitu ya. Gitu. Ya, jadi jangan sampai pikiran kita ini tergantung pada orang lain baik, hati saya damai. Orang lain gak baik, hati saya gak damai. Jangan sampai ada kepikiran itu Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita harus rubah mindset kita. Damai sejahtera kita itu ditentukan oleh pribadi kita. Jangan sampai orang luar, lingkungan luar mempengaruhi suasana hati kita. Bahkan bukan hanya suasana Bapak Ibu, keadaan aja, cuaca aja mungkin bisa membuat hati kita nggak damai. Kalau kita pergi ke Jakarta mungkinnya atau ke kota-kota yang pinggirnya pantai, laut, itu tuh kalau udaranya tuh panas banget. Ya, terik mataharinya tuh benar-benar terik. Nah, kadang-kadang kita di tengah terik matahari pun nggak ada apa-apa bisa jadi marah-marah Bapak Ibu. Bener ya? Karena saking panasnya di luar, keadaan yang ada, jadi bikin kita tuh jadi moodnya tuh cepet hilang gitu loh. Yang tiba-tiba dari damai dalam mobil AC, keluar mobil yang udaranya panas banget, itu bisa merubah secara sedetik hati kita jadi nggak damai Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai kedamaian hati kita itu tergantung dari kondisi luar yang ada dalam diri kita sendiri. Gitu. Nah, yang pertama itu kan kita harus menjadi peacekeeping, bukan menjadi peacekeeper. Menjaga damai, bukan penjaga damai. Nah, perbedaannya adalah kalau peacekeeping itu tetap ada konflik Bapak Ibu. Ya, karena kan tadi yang saya udah bilang, kita ini sebagai makhluk sosial pasti berinteraksi dengan orang lain. Ya, di tengah konflik yang ada, tapi hati kita selalu dalam kondisi yang damai sejahtera, dalam kondisi yang kalem gitu, dalam kondisi yang Tuhan menyertai kehidupan kita sehingga kita ingat ada karunia Tuhan, damai sejahteranya yang diberikan dalam hati kita. Jadi
ketika ada konflik, pasti kita hadapi dengan kepala dingin. Pasti kita hadapi dengan hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera. Ya, beda kalau peacekeeper itu adalah lebih ke menghindari konflik. Ya, saya juga kadang-kadang suka terjadi hal ini. Udahlah, gak usah diwaro. Kita daripada ribut, buat apa? Ya, ada orang ngomongin, udahlah gak usah ngomong, gak usah diwaro lah. Atau sama istri kita, udahlah diem aja lah. Daripada ribut, malah kita suasana hatinya gak enak. Nah, kadang-kadang baik Bapak Ibu. Ya, penjaga damai itu kadang-kadang baik juga gitu loh. Jadi ketika orang lain panas, kita nggak ikut-ikutan jadi panas. Itu baik. Tapi yang kita harus cek adalah hati kita. Ketika kita menghindari konflik itu, apakah hati kita ini menjadi tetap damai atau hati kita nggak damai? Itu bedanya. Paham mungkin Bapak Ibu ya? Jadi ketika kita menghindari konflik, kita menghindari konflik itu, udahlah saya nggak mau cari ribut, tapi hati saya ini panas gitu Bapak Ibu, ya hati saya ini panas. Mungkin saya lagi mikirin nih, cara gimana buat saya ngebalas dia, gitu. Ya, atau kalau enggak ada konflik, saya nggak mau ngadapin konflik, saya kabur dari konflik itu karena untuk mencegah keributan, tapi hati saya jadinya luka. Hati saya nggak damai. Nah itu kalau damai, luka yang dipendam, itu lama-lama akan menjadi bom waktu Bapak Ibu. Nggak tahu kapan akan meledak dengan sendirinya. Nah jadi kalau tadi peacekeeping, ketika ada konflik kita hadapi konflik yang ada, tapi dengan penyertaan Tuhan, hati kita ini tetap damai. Ketika hati kita tetap damai, pikiran kita pun juga tetap damai Bapak Ibu. Jadi tetap dengan kepala dingin kita menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tapi kalau peacekeeper itu kita menghindari konflik agar damai, tapi belum tentu hati kitanya ini dalam kondisi yang damai. Gitu. Jadi kita harus menjadi peacekeeping, bukan menjadi peacekeeper. Karena khotbah Pastor Mika 2 minggu lalu juga sama, boleh marah asal titik. Nah titik-titiknya itu nanti silakan Bapak Ibu buka YouTube lagi 2 minggu lalu, apa aja tuh? Boleh marah asal apa. Ya, jadi kita ada konflik kita harus hadapi Bapak Ibu. Kalau dalam konflik itu kita ada suatu marah, ada suatu teguran, enggak masalah. Tapi ingat dalam hati kita ini kita menegur dengan damai sejahteranya Tuhan. Ya, kita menegur mungkin rekan kerja kita, menegur anak kita itu dengan damai sejahteranya Tuhan. Beda kita menegur orang dengan damai sejahteranya Tuhan dan dengan hati yang panas, itu beda, ya. Jadi kita ini harus menjadi peacekeeping, ya, menghadapi masalah tapi hati kita tetap dalam keadaan yang damai, itu. Ya, yang kedua, ketika kita sudah mempunyai hati yang damai, kita juga harus menjadi peacemaker, ya. Menjadi konflik itu tadi mengatasi konflik, yang kedua dengan menjadi peacemaker, pembawa damai. Ya, kita baca ayatnya dalam 1 Peter 3 ayat 11. And he must turn away from evil and do good. He must seek peace and pursue it. Artinya adalah kita harus berubah, turn away from evil, berubah dari yang jahat dan melakukan yang baik. Ya, kita harus mencari damai dan mengejarnya itu. Ya, jadi ketika kita sudah dipenuhi dengan damainya Allah, kita harus ini berubah. Cara pandang kita, cara pikir kita, cara ngomong kita, ini harus berubah. Dari yang jahat menjadi melakukan segala sesuatu yang baik. Dan segala sesuatu yang kita cari adalah kita harus mencari damai sejahtera. Jadi ketika kita ketemu orang, yang kita cari adalah damai sejahtera. Dengan kita mencari damai sejahtera, gimana caranya supaya kita ini ngomong kita atur gitu loh. Yang keluar dari mulut kita atur. Yang keluar dari pikiran kita atur. Yang keluar dari segala tindakan badan kita atur. Supaya kita bisa mencari damai sejahtera itu. Ya, ayat 10, Amsal 10 ayat 10 sampai 11. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan.
siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, jadi ketika di jalan, ketika kita berinteraksi dengan orang, ya siapa yang suka mengedipkan mata itu mungkin cari ribut ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang orang di sana digini-giniin sama kita, apa lu. Nah, itu mencari keributan Bapak Ibu. Ya, dan orang yang bodoh bicaranya, ngasal bicaranya, itu akan jatuh. Ini Alkitab yang bicara sendiri Bapak Ibu. Tapi mulut orang benar, mulut orang yang mengatakan damai sejahtera, mulut orang yang mengatakan kebenaran, mulut orang yang mengatakan shalom, ya, itu adalah sumber kehidupan. Sumber kehidupan. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ya, kita nggak bisa menjadi pembawa damai, kita nggak bisa menjadi peacemaker kalau kita belum mengalami tadi peacekeeping dulu Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa pembawa damai kalau memang hati kita ini dalam keadaan yang nggak damai. Ya, yang nggak selalu dipenuhi oleh damai sejahteranya Tuhan. Gimana kita mau pembawa damai tapi hati kita pas bangun udah kesel Bapak Ibu. Ya, hati kita bangun udah kesel mungkin ke anak kita atau ke suami kita, bawaannya udah mau ngomel-ngomel gitu. Ya, kita nggak bisa setiap hari itu di kantor kita mau ketemu dengan orang kita menghadapi masalah, kita nggak bisa pembawa damai, menjadi bawa damai itu nggak bisa. Kalau memang kita hatinya itu sedang dalam kondisi yang panas. Udah otomatis kalau hati kita panas, keluar dari mulut kita pun juga akan panas. Seperti itu. Dalam Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, ada dari terjemahan lain, dari Complete Jewish Bible, mengatakan, let the shalom which come from the Messiah be your heart's decision maker. Ya, be your heart decision maker. For this is why you were called to be part of a single body and be thankful. Ada satu terjemahan lagi Bapak Ibu yang bagus. Ya, let the peace of Christ, ini dari Amplified Bible. Let the peace of Christ, ya, the inner calm of one who walks daily with him. Ya, yang hatinya itu tiap hari damai karena berjalan dengan dia setiap hari. Ya, be the controlling factor in your heart. Ya, jadi damai sejahteranya Allah itu menjadi controlling faktornya kita. Ya, menjadi controlling faktor hati kita. Ya, be the controlling factor in your heart. Deciding and settling question that rise. Ya, dalam memutuskan atau melakukan setiap tindakan dalam kehidupan kita. Ya, jadi damai sejahteranya Tuhan itu menjadi decision makernya hati kita. Damai sejahteranya Tuhan itu menjadi controlling faktornya hati kita. Ya, ketika ada omongan orang yang gak baik, ketika ada kejadian yang gak baik, ketika ada pemikiran, mungkin sometimes kita suka berpikir yang enggak-enggak. Berpikir yang enggak-enggak, kekhawatiran kita, itu juga bisa menyebabkan hati kita juga enggak damai. Ya, ketika ada suatu kejadian yang enggak baik, nah yang masuk ke dalam hati kita itu ada filternya dulu Bapak Ibu. Ya, ada yang ngontrolnya dulu, yaitu peace of God tadi. Ya, ketika peace of God itu menjadi kontrolnya hati kita, itu yang masuk ke dalam hati kita itu yang baik-baik aja. Yang jelek-jeleknya itu nggak bisa masuk, karena fungsi filter seperti itu Bapak Ibu ya. Yang jeleknya disaring, yang bagusnya itu dikeluarkan. Ya, ketika damai sejahteranya Tuhan, peace of God itu menjadi decision maker hati kita, controlling hati kita, itu pun sama. Ketika kita mau ngomong, ketika kita mau berinteraksi dengan orang, ketika kita mau melakukan sesuatu, yang mengontrol itu semua keluar hati kita itu adalah peace of God. Ya, jadi ketika kita lagi dalam hati yang kurang enak gitu Bapak Ibu, kalau ada peace of God itu sebagai filter hati kita mau ngomong
sesuatu yang jahat ke orang itu juga ada remnya gitu. Karena apa? Karena damai sejahteranya Tuhan itu sebagai decision maker dari hati kita. Ngontrol hati kita untuk apa yang masuk dan apa yang keluar. Karena apa? Amsal 4 ayat 23. Dari hati terpancar kehidupan. Dari hati terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita nggak ada kontrolnya damai sejahteranya Tuhan, itu yang keluar bisa apa aja Bapak Ibu. Yang baik keluar, yang jelek keluar. Tapi kalau damai sejahteranya Tuhan jadi controlling factor kita, menjadi decision makernya kita, ya, yang keluar adalah kehidupan. Mulut orang benar membawa kehidupan. Ya, jadi penting Bapak Ibu, walaupun hati itu nggak kelihatan ya, tapi segala sesuatu itu terpancar dari hati. Ayat ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, Amsal ini dia tahu semua kehidupan kita yang kita lewati setiap hari itu tergantung dari hati kita. Ya, dari hati ke pikiran. Dari pikiran baru ke tindakan kita. Ya, jadi gimana mau kita menjadi peacemaker kalau sumbernya hati kitanya aja nggak bersih Bapak Ibu. Memang sulit Bapak Ibu. Saya waktu menyiapkan ini juga pedang bermata dua, serius. Karena apa? Karena memang dengan kondisi yang ada itu kita dituntut susah. Tapi yang saya bawakan adalah sesuatu yang mengingatkan kita Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin someday ketika kita lagi di jalan, lagi apa, mungkin kita ada sesuatu yang gak enak. Ya kita ingat firman Tuhan. Makanya tadi dalam ayat yang pertama Tuhan sekalian. Ya, kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Ya, susah Bapak Ibu. Jadi menjaga hati dengan hati yang tetap dalam keadaan damai itu susah memang. Tapi firman Tuhan di sini adalah Tuhan tuh siap tadi mengaruniakan damai sejahteranya kepada kita itu setiap waktu dan dalam segala keadaan. Tinggal kitanya mau atau enggak untuk menerima karunia itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, jadi ketika hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera, otomatis kita akan menjadi peacemaker. Omongan kita, pikiran kita, perbuatan kita, ada damai sejahteranya Tuhan. Ada kehendak Tuhan yang mau Tuhan kerjakan lewat kehidupan kita yang baik-baik kalau kita memang hatinya dalam kondisi yang damai sejahtera. Hati kita lagi gak baik, hati kita lagi kesel, emosi, lagi panas setiap hari mungkin dengan pekerjaan yang ada, dengan kepusingan yang ada. Yang keluar apa? Yang keluar adalah sesuatu hal yang gak baik. Kadang-kadang saya juga merasa berdosa Bapak Ibu. Ketika di kerjaan banyak pikiran, banyak banyak pergumulan gitu ya. Setiap hari kan kita, siapa yang gak ada pergumulan bisa angkat tangan? Pergumulan semua ada ya Bapak Ibu ya. Pulang ke rumah gitu ya, ketemu anak yang gak salah apa-apa. Kadang-kadang saya ngomongnya suka rada galak. Kadang-kadang saya juga jadinya gak enak gitu sama anak saya. Karena apa ya itu? Karena dari hati terpancar kehidupan. Ya, mungkin pulang ke rumah saya hatinya lagi agak sedikit gak enak. Ketemu anak, ngajak main, Dedi ayo main apa. Entah Ratu Vel, Dedi kan lagi capek. Nah itu tuh ya saya mungkin secara gak ini mungkin melukakan hatinya dia gitu loh. Nah itu juga memang menjadi evaluasi buat diri saya sendiri juga gimana caranya supaya itu kita hatinya itu dalam segala kondisi apapun itu tetap dijaga oleh Tuhan damai sejahteranya. Seperti itu. Nah saya akan tutup dengan ayat ini. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, ketika kita setiap hari banyak pikiran, orang ngomongin kita, orang ngapain kita, berperilaku pada kita, ada kondisi di pekerjaan yang membuat hati kita khawatir,
ada mungkin rencana-rencana ke depan yang mungkin bikin kita khawatir Bapak Ibu. Ya, tapi di Filipi 4 ini berkata, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukan dengan ngomel-ngomel. Beda Bapak Ibu. Ya, kalau dengan ucapan syukur, kita ini bisa bilang ke Tuhan, Tuhan, saya lagi ada masalah. Saya bersyukur untuk setiap masalah yang ada. Saya yakin Tuhan ada rencana baik dalam kehidupan saya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan bantu saya supaya saya bisa melewati dengan baik. Makanya dalam ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Ketika kita meminta pada Tuhan dengan ucapan syukur, Tuhan, hati kita itu dalam kondisi yang damai. Tapi kalau kita sering kali doa ke Tuhan ngomel-ngomel, ya, Tuhan kenapa sih kok hal ini terjadi dalam kehidupan saya? Tuhan kenapa sih kok orang itu jahat sama saya? Tuhan apa? Kalau kita doa kepada Tuhan dengan hati yang ngomel-ngomel, berarti nggak ada damai sejahtera. Ya, ketika nggak ada damai sejahtera, ya gimana Tuhan mau memelihara hati dan pikiran kita? Ya, gimana mau hikmat Tuhan turun atas kita? Ketika hati kita aja lagi gak ada damai sejahtera. Ya, jadi kita belajar hari ini dengan kondisi apapun yang ada, dengan pergumulan dengan orang lain, atau dengan di lingkungan manapun kita berada, yang kita minta adalah damai sejahteranya Tuhan. Ya, ketika damai sejahteranya Tuhan ada untuk kita, yang melampaui segala akal, Tuhan akan memelihara hati kita dan pikiran kita. Pikiran kita akan dipelihara, artinya adalah Tuhan akan memberikan hikmat pada kita untuk kita bisa nyelesain setiap masalah yang ada. Setiap pergumulan yang ada, Tuhan akan memberikan hikmat, akan memelihara hati kita. Karena saya pengalaman ketika saya berhadapan dengan suatu kondisi yang bisa membuat dan mengharuskan saya marah. Kadang-kadang saya setiap Senin itu ada meeting dengan karyawan semua. Evaluasi hasil kerja 1 minggu bagaimana. Banyak faktor yang bisa bikin saya marah, Bapak Ibu. Ya. Tapi semakin lama saya hidup di sini, saya mikir ngomong kasar pun nggak akan merubah mindset mereka. Ya, yang ada adalah hatinya mereka jadi kesel, yang ada hatinya mereka menjadi gundah gulana. Tapi inti dari yang kita mau nggak dapet. Beda, saya praktekkan ketika saya evaluasi, saya ngomongnya itu dengan memberikan pertanyaan dan solusi. Ya, beda, bukan dengan makian. Kalau makian tuh, kok kamu ngerjainnya gini sih, kok kamu gak nyampe target, kok kamu ini bla 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 bla. Tapi kalau dengan damai sejahteranya Tuhan, kita bisa ngomongnya, kira-kira buat nyampe target, apa ya yang perlu kita kerjain ya. Jadi gak usah dalam kondisi marah-marah. Marah-marah membuat hati kita kesel, dia pun juga jadi kesel. Tapi kalau Tuhan menjaga hati kita, Tuhan akan memelihara pikiran kita juga. Sewaktu-waktu Tuhan ngasih ide, ngasih hikmat yang bisa kita jalani untuk pemecahan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Karena hati kita ini ya tadi bisa dipengaruhi oleh lingkungan, oleh orang lain, oleh keadaan, oleh kekhawatiran kita, itu semua berpengaruh di hati kita. Ya. Saya akan tutup dengan quotes yang terakhir. But before you can be a peacemaker, God must bring peace into your life. Jadi sebelum kita bisa menjadi pembawa damai, Tuhan harus membawa damai itu dalam hidup kita. Ya. Before you can give peace, you must receive peace from God. Sebelum kita bisa memberikan damai sejahtera itu kepada orang lain, kitanya sendiri dulu yang harus menerima damai sejahtera itu dari Tuhan. Ya, hari ini kita diingatkan kembali Tuhan untuk dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, Tuhan siap mengaruniakan damai sejahteranya untuk setiap hati Bapak Ibu semua. Ya, tinggal Bapak Ibu ini dalam kehidupan sehari-hari menjalaninya itu pertama mau atau enggak.
terkoneksi dengan Tuhan atau enggak. Ya, ketika kita sudah bisa menjaga hati kita dengan baik, setiap ucapan yang keluar dari diri kita, setiap tindakan yang keluar dari diri kita, itu akan membawa damai untuk setiap orang. Jangan sampai ketika kita pergi kemanapun, selalu dicap orang yang suka enggak pembawa damai. Misalnya orang yang suka ngeselin, orang yang apa, males, ada orang itu. Jangan sampai Bapak Ibu. Karena apa? Karena kemuliaan Allah itu enggak akan turun di tengah-tengah kemanapun kita pergi kalau kita tidak membawa damai sejahtera. Kita enggak usah ngomong ke orang lain, Tuhan itu baik loh, Tuhan ini loh. Enggak usah Bapak Ibu. Maksudnya bukan enggak usah secara gimana, tapi dalam artian ketika kita datang ke suatu tempat, kita membawa damai aja di lingkungan itu, Tuhan udah tahu. Oh, orang-orang kita udah tahu, oh ada Tuhan dalam dirinya. Itu pun sudah menjadi kesaksian untuk kita bisa mewartakan kebaikan Tuhan dalam dimanapun kita berada. Ya, bisa tim musik bisa masuk. Hari ini kita juga berdoa Bapak Ibu semua, untuk setiap ada mungkin hati-hati yang terluka, hati-hati yang mungkin pernah ada sakitnya, biarlah Tuhan sendiri yang tadi sebagai sumber damai sejahtera itu memenuhi hati kita, membasuh hati kita kembali. Dan ketika hati kita sudah bersih, ingat Tuhan siap menyertai kehidupan kita, memberikan damai sejahtera itu untuk setiap kita, dan kita mempunyai tugas sebagai pembawa damai. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari kita Bapak Ibu bangkit diri semua, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Bapak, kasih-Mu itu lebih luas dari samudra. Kasih-Mu itu cukup untuk setiap kami ya Tuhan. Kasih-Mu itu tak terbatas. Pagi ini Tuhan kami minta kasih-Mu melingkupi hati kami ya Tuhan. Sehingga ketika kasih-Mu melingkupi hati kami bisa dalam kondisi yang damai ya Tuhan. Kau juga yang tahu setiap isi hati kami ya Tuhan. Kalau hari ini ada dari jemaat-Mu yang mengalami luka batin ya Tuhan. Yang mengalami gak damai sejahtera, yang mengalami ada sakit ya Tuhan. Engkau yang membasuhnya Tuhan, Engkau yang memulihkannya Tuhan. Sehingga hati-hati yang ada dapat kembali murni dengan kasih daripada-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang menjagai kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada dalam kondisi apapun ya Tuhan, Tuhan memberikan damai sejahtera itu untuk kami ya Tuhan. Dan kami siap ya Tuhan
untuk menjadi pembawa damai itu, untuk kemuliaan nama-Mu dapat dinyatakan di tengah kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah ditanamkan ya Tuhan, Kau yang tanamkan dalam hati jemaat-Mu ya Tuhan, berkali-kali lipat supaya mereka bisa bertumbuh, berkembang 160-30 kali lipat, dan semua kemuliaan nama-Mu saja ditinggikan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak.